Indonesia dorong ASEAN akhiri kejahatan perdagangan manusia. TNI Polri gelar patroli berskala besar, amankan objek vital KTT ke-42 ASEAN. Wisatawan yang datang ke Labuan Bajo meningkat jelang KTT ASEAN 2023. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Selasa 9 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo akan membawa isu tindak pidana perdagangan orang dalam bahasan di KTT ke-42 ASEAN. Dalam konferensi pers yang disampaikan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi tidak hanya menyoroti kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di Myanmar, tapi juga menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia yang terjebak di lokasi konflik seperti Sudan. Saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama yang berkaitan dengan perdagangan manusia, yang kedua yang berkaitan dengan Myanmar, yang ketiga yang berkaitan dengan evakuasi WNI dari Sudan. Yang pertama mengenai perdagangan manusia. Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita. Baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik. Dan juga pada 5 Mei yang lalu, otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia, juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, dan 143 diantaranya adalah dari Indonesia. Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas, dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas. Sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerjasama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi. Yang kedua yang berkaitan dengan Myanmar. Kondisi Myanmar saat ini memang sangat kompleks, karena telah terjadi lebih dari 7 dekade. Dan Indonesia sebagai ketua ASEAN terus mendorong implementasi dari 5-point consensus, di mana salah satunya adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan. Berbagai upaya telah kita lakukan. Alhamdulillah,
keketuaan Indonesia mampu memfasilitasi AHA Center sehingga Joint Needs Assessment mampu diselesaikan yang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses. Ini masalahnya adalah di masalah akses. Kemarin AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi sangat disayangkan di tengah perjalanan terjadi baku tembak-menembak. Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan, stop using force, stop violence, karena rakyat yang akan menjadi korban. Karena kondisi ini tidak akan membuat siapapun menang. Saya mengajak, marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama. Yang terakhir, yang berkaitan dengan evakuasi WNI dari Sudan. Di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan. Per hari ini jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang. 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman, di luar Sudan. Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat. Dalam rangka menciptakan kondusivitas Kamtipmas jelang kedatangan Kepala Negara ASEAN, TNI Polri menggelar patroli gabungan berskala besar menyisir objek-objek vital venue penyelenggaraan hingga bandar udara. TNI Polri menggelar patroli gabungan berskala besar dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Patroli menyusuri sejumlah lokasi objek vital tempat penyelenggaraan KTT ASEAN, mulai dari hotel hingga bandar udara. Sasaran pada patroli gabungan ini adalah memastikan situasi aman dan kondusif selama penyelenggaraan KTT ASEAN. Di TNI ada polisi militer, kemudian kita ada Brimob, ada Samapta, ada Kinen untuk melaksanakan antisipasi terhadap kerawanan-kerawanan di malam hari ini. Jadi sudah semakin dekat kegiatan ya, dan delegasi sudah berdatangan, tamu-tamu sudah berdatangan ya, dan beberapa hari kemarin juga sudah dilakukan patroli. Ini patroli gabungan dan sasarannya tentunya tempat-tempat atau objek-objek yang akan dijadikan kegiatan, apakah itu nanti hotel atau lokasi-lokasi yang rawan kriminalitas atau mungkin ada kesemerawutan, kemudian juga bandara dan semua objek vital yang berada di sini kita lalui. Dan mereka patroli dengan formasi yang sudah kita tentukan, ada sepeda motor, kemudian mobil patroli, kemudian ada Kinen, ini sudah kita buat. Dan nanti mereka akan selalu koordinasi dengan petugas-petugas setempat. Jadi koordinasi dengan masyarakat pun mereka akan koordinasi, intinya mereka juga akan berkoordinasi dengan simpatik ya, humanis kepada masyarakat bahwa kegiatan ini, kegiatan KTT ASEAN ini membawa nama negara kita sehingga masyarakat memang sudah selain untuk menyukseskan kegiatan. Patroli gabungan TNI Polri sebagai bentuk sinergi pengamanan guna mensukseskan KTT ASEAN ke-42 di Indonesia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Lely Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV.
Indonesia kembali menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Apa saja kegiatan rangkaian dalam KTT pada tahun ini? Berikut informasinya. ASEAN ke-42, rangkaian acaranya sudah dimulai sejak tanggal 9 dan akan berlangsung hingga tanggal 11 nanti, di mana puncak KTT dimulai pada tanggal 10 Mei 2023 dengan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Setidaknya sebanyak 2.627 pasukan pengamanan disiagakan untuk mengamankan jalannya KTT ASEAN ini yang akan dihadiri oleh sekitar 3.000 delegasi dari negara-negara ASEAN termasuk pemimpin negara, pemuda, pebisnis, dan high-level task force. Labuan Bajo dipilih sebagai strategi promosi destinasi pariwisata Indonesia. Kerjasama konkret yang ditargetkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah KTT ASEAN berlangsung adalah peningkatan arsitektur kesehatan, peningkatan ketahanan energi, pengembangan ekosistem untuk kendaraan listrik, dan ketahanan pangan, stabilitas keuangan. Sementara agenda pertemuan pemimpin ASEAN dalam KTT ke-42 ASEAN tahun ini yaitu pada tanggal 10 Mei ada 5 agenda yang akan dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian di tanggal 11 2023 ada 2 agenda yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan 1 agenda dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pemirsa, Pusdokes Polri kerahkan 75 tim dokter dan tenaga kesehatan termasuk 10 dokter spesialis lengkap dengan fasilitas kesehatan yang diperlukan selama pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Simak dialog lengkap Leili Yunianti bersama Kapusdokes Polri, Irjen Pol Asep Hendra Diana sesaat lagi. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI.
Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN sudah tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti KTT ASEAN ke-42 tahun 2023. Kita akan segera bergabung dengan Leili Yunianti yang akan melaporkan langsung informasi terbaru dari Labuan Bajo. Silakan dengan laporan Anda. Ya Lydia, pada hari
pada hari ini memang dijadwalkan ada 6 kepala negara yang tiba di Labuan Bajo untuk penyelenggaraan KTT ASEAN yang akan digelar esok pada tanggal 10 dan hingga 11 Mei 2023. Dan tadi baru saja Perdana Menteri Kamboja tiba di Labuan Bajo diiringi oleh rangkaian pengamanan dan juga pengawalan hingga ke penginapan. Dan menurut rencana pada hari ini juga nanti sore akan tiba kepala negara dari Laos, Perdana Menteri Laos dan juga Perdana Menteri Malaysia. Ada juga dari Presiden Filipina dan juga nanti ada Presiden Singapura yang akan tiba pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga di pukul 14.20 akan tiba Perdana Menteri Vietnam dan tiga kepala negara atau 1 sekjen ASEAN juga sudah tiba sejak kemarin di Labuan Bajo dan bersiap untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan KTT ASEAN yang akan berlangsung esok hari. Dan menurut rencana besok akan digelar ada 5 pertemuan yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan di hari kedua akan ada 3 pertemuan yang digelar. Nah, ada 2 pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan 1 pertemuan yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia karena untuk rotasi keketuaan ASEAN berikutnya akan dipegang oleh Malaysia. Dan berbagai persiapan memang sudah rampung terkait penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, termasuk juga pengamanan. Tadi Satgas Walrolakir juga mengawal kedatangan kepala negara dari bandara hingga tiba menyusuri jalan yang tempat saya melaporkan saat ini adalah di Simpang Patung Komodo Mendunia. Di sini tadi kepala negara juga melewati jalur ini yang menuju ke penginapan terlebih dahulu. Dan memang sudah ada beberapa tempat venue hotel dan penginapan yang sudah disiapkan bagi kepala negara dan juga bagi penyelenggaraan KTT ASEAN ini di sekitar tempat Labuan Bajo yang lokasi tidak berjauhan dan memang masih satu rangkaian juga. Dan terkait dengan pelaksanaan semua sudah terkait pengawalan, pengamanan maupun protokol dan parkir semua telah siap dilaksanakan dan Polri telah siap mengamankan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini di Labuan Bajo. Ya, Lydia. Baik, terima kasih Leili Yunianti atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri turut berpartisipasi mensukseskan pengamanan KTT ASEAN ke-42. Dukungan ini diberikan melalui peran serta personel 75 dokter serta tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang disiapkan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berikut dialog reporter Polri TV Leili Yunianti bersama Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana. Polri sebagai Satgas Pengamanan pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 ini memegang tanggung jawab yang penuh terhadap kesuksesan acara dan untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan bagi para delegasi VIP dan juga pada anggota Polri dan juga masyarakat. Polri menerjunkan tim Pusdokes Polri yang berkontribusi pada penyelenggaraan untuk kesuksesan KTT ASEAN ke-42 dan seperti apa peran dan fungsi dari Pusdokes Polri. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana. Selamat siang, Jenderal. Selamat siang, salam sejahtera. Jenderal, bisa dijelaskan terkait dengan peran dan fungsi Pusdokes Polri pada pelaksanaan KTT ASEAN ini, Jenderal? Ya, terima kasih atas waktunya. Dokes Polri yang dalam kegiatan untuk dukungan pengamanan termasuk dari aspek kesehatan ini dalam kegiatan KTT ASEAN meliputi kegiatan yang dilaksanakan baik itu dukungan dari Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, juga dari beberapa rumah sakit wilayah, baik itu dari Jawa Timur, misalnya Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Kediri, Rumah Sakit Bayangkara Bali, NTB dan NTT. SDM yang dilibatkan kurang lebih sekitar 75 orang, meliputi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, juga perawat mahir dan beberapa tenaga non kesehatan lainnya. Meliputi kegiatan baik itu kegiatan kesehatan lapangan,
Berikutnya juga ada kegiatan food security yang dilaksanakan khusus untuk memeriksa makanan yang akan disajikan untuk VVIP dan juga anggota Polri dan juga sebagian masyarakat. Juga ada beberapa kegiatan lain, diantaranya kegiatan untuk tim fogging kita, mini ICU yang memang melayani VVIP dan juga anggota Polri yang memang kemungkinan ada dampak atau sakit yang mengancam jiwa. Dan hal yang lain termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan terkait misalnya antisipasi kegiatan DVI-nya, termasuk juga ambulan udaranya kita siap-siagakan. Bagaimana kalau kejadian kontingensi tertentu kita harus mengevakuasi misal pasien yang kemungkinan sakit atau misalnya VVIP tertentu, dan mulai kejadian kita evakuasi ke rumah sakit terdekat dengan ambulan udara kita, termasuk juga ke rumah sakit rujukan yang sudah kita tentukan. Berarti sarana dan prasarana dari Pusdokes Polri ini ada apa saja, Jenderal? Ya, jadi sarana prasarana tadi sampaikan dari mulai ambulan kita disediakan dari mulai ambulan. Kurang lebih ada 10 tim yang kita siapkan. Berikutnya tim food security juga kita siapkan, kurang lebih ada 2. Berikutnya juga mini ICU, ada 2 tim yang fix maupun yang mobile. Termasuk juga fogging yang kita siapkan. Karena kita tahu juga wilayah NTT ini juga endeminya malaria dan juga antisipasi kemungkinan adanya masalah demam berdarah yang kita antisipasi. Jadi terkait dengan ambulans udara itu untuk kondisi seperti apa, Jenderal, kontingensinya itu? Terutama untuk pasien-pasien atau tamu-tamu yang VVIP yang kemungkinan misalnya mengalami kejadian misalnya serangan jantung atau sakit-sakit tertentu yang mengancam jiwa, yang perlu penata laksanaan segera. Dari mulai kita amankan, baru kita setelah stabil kita bawa dengan ambulan udara ke rumah sakit terdekat, dan kita putuskan apakah memang bisa ditindaklanjuti di rumah sakit terdekat atau kita rujuk. Seperti itu. Ambulan udara itu dilengkapi dengan sistem kesehatan yang sudah memang untuk kondisi darurat ya, Jenderal? Ya? Jadi ambulan udara ini memang sudah dari mulai fasilitas kesehatannya kita siapkan, termasuk SDM-nya. Dokter-dokter yang memiliki kemampuan critical ill, dokter anestesi konsultan ICU-nya misalnya, perawat mahirnya, dan alat penunjang medis yang memadai. Demikian siap. Dengan tim dokter nih, yang sudah tadi ada 75 ya dokter, itu apa saja, Jenderal, untuk spesialisasinya? Ya, kita memiliki dokter-dokter spesialis. Kurang lebih ada 10 dokter spesialis yang dilibatkan, dari mulai dokter spesialis penyakit dalam misalnya, dokter anestesi critical ill dan penunjang yang lainnya, dan juga ada ya jelas dokter spesialis jantung, penyakit dalam dan yang lain. Juga berikutnya juga ada tim-tim yang berhubungan dengan tadi ya, dengan tim pursek-nya, tim DVI-nya juga antisipasi hal yang harus kita siapkan. Ya. Dan ini bisa untuk masyarakat umum juga? Iya, memang selain membackup kegiatan pelayanan bagi anggota Polri, dan juga kita pun akan turun langsung memang membantu pelayanan bagi masyarakat yang ada di sekitar venue yang kita layani. Jadi fasilitas kesehatan Polri ini tidak hanya untuk delegasi VVIP, anggota Polri maupun juga bagi masyarakat ya, Jenderal? Ya. Jadi kita akan turun langsung membantu menolong masyarakat. Jadi peran fungsi kita bukan hanya aspek preventif, kuratif, dan juga tapi termasuk juga advokasi ke masyarakat, pendekatan ke masyarakat seperti itu, dan bisa dimanfaatkan untuk pelayanan bagi masyarakat yang ada di sekitar venue. Terima kasih, Jenderal. Ya, saudara, itulah tadi dialog saya bersama dengan Kapusdokes Polri, Irjen Pol Asep Hendra Diana, bagaimana peran dari Pusdokes Polri dalam mendukung kesuksesan acara KTT ASEAN ke-42 ini dari aspek kesehatan untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan bagi para VVIP, delegasi, anggota Polri, dan juga bagi masyarakat. Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi.
Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
6 pemimpin negara ASEAN dijadwalkan tiba hari ini di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan di beberapa titik untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Kita segera bergabung dengan Bribda Jessica, anggota NTMC Korlantas Polri yang akan melaporkan situasi lalu lintas di Labuan Bajo. Bribda Jessica, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Untuk kondisi arus lalu lintas hari ini di Labuan Bajo dalam kondisi aman dan lancar menjelang KTT ASEAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2023. Dan para tamu delegasi yang sudah mulai berdatangan mendapatkan pengawalan dan pengamanan rute dari Korlantas Polri. Rekayasa lalu lintas diterapkan di beberapa titik venue yang merupakan objek wisata. Namun rekayasa yang dilakukan dengan sistem buka tutup tidak dilakukan secara permanen. Untuk kegiatan masyarakat di Labuan Bajo tidak ada penutupan dan berjalan dengan normal. Dan sudah mulai berlakunya rekayasa lalu lintas yaitu rekayasa kontraflow yang sudah dilakukan dari tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 2023 di jalur Simpang 3 PD menuju Pos Lantas BNI, menuju Hotel Merura, kemudian menuju Simpang 3 Kampung Ujung, Simpang 3 Puncak Waringin sampai Simpang Patung Komodo. Dan untuk rekayasa jalur yang dilewati pos jalur Simpang 3 Komodo langsung mengarah ke arah Puncak Waringin. Secara keseluruhan tidak ada penghentian, tidak ada penutupan yang permanen terhadap jalur-jalur wisata. Dan kegiatan perekonomian masyarakat juga berlangsung dengan normal. Rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup akan diterapkan saat delegasi melintas menuju venue dan kemudian akan kembali dibuka setelah para delegasi tiba di lokasi. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center kami di 9119. Demikian Bribda Jessica melaporkan. Selamat siang dan kembali ke studio. Salam presisi. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi berkah bagi pelaku sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing yang berwisata menggunakan jasa paket tur meningkat. Para wisatawan juga merasa nyaman berlibur meski bersamaan dengan digelarnya event internasional KTT ASEAN. Pada pekan pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-42 tahun 2023, wisatawan lokal maupun asing yang datang ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur meningkat. Agen wisata yang berada di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta ini ramai dikunjungi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan liburan ke pulau-pulau sekitar. Dampaknya bagi kami yang pelaku pariwisata di sini sangat bagus ya, kayak khususnya untuk wisatawan yang mau berkunjung ke Labuan Bajo itu pas saat KTT ASEAN ini lumayan ramai. Khususnya yang tamu lokal sama ini bule. Tujuannya mereka ke Pulau Komodo, ya sama Pulau Padar. Salah satu tujuan favorit wisatawan yakni Pulau Padar. Perjalanan ke Pulau Padar melalui pelabuhan KP3 Labuan Bajo dengan menempuh perjalanan selama 1 jam menggunakan speedboat. Untuk memasuki kawasan Pulau Padar, Anda harus membeli tiket masuk seharga Rp250.000 per orang. Setelah itu, untuk menuju lokasi foto yang Instagramable, Anda harus menyisir 818 anak tangga yang terbagi di 5 pos pendakian. Sesampainya di puncak, Anda dapat melihat keindahan panorama Pulau Padar dari ketinggian dan bersiap untuk berfoto. Wisata Pulau Padar ini cukup ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan asing maupun lokal merasa nyaman berlibur meski berbarengan dengan pelaksanaan KTT ASEAN. Extremely comfortable. So we got here yesterday. At the airport we saw that there's a summit going on, but a lot of police on the street. Very comfortable, no issues.
and we feel really safe and welcomed by the the local population, and I'm impressed with the weather and the beauties of the island. So very excited to be here. First time in Labuan Bajo, first time in Komodo, and so far so good. I'm really enjoying it. Oh, we don't feeling uncomfortable at all. We just have to wake up earlier to come here, and we enjoy very much, right? Oh, security is good. Everyone friendly. We love this island so much. Oh, people is very kind and very sweet mind, and we love Komodo so much. Yesterday we went to scuba diving, and the world under the ocean is very amazing. Enggak sih, enggak terganggu. Cuman ininya lebih santai karena lebih sepi jalanan. Cuman memang kita kalau moving kemana-mana ya kayak terbatas nih karena kita ada tamu-tamu dari luar negeri kan diprioritaskan kan. Ya udah nggak apa-apa lebih jalan. Hikmahnya lebih sepi sih. Cuman memang kalau mau kemana-mana itu agak ada jeda waktu tertentu yang harus ini. Oh tutup dulu, tungguin bentar kan gitu ya. Paling cuma gitu. Kalau ke sini sih baru sekali. Ya rencananya mau sekalian ke Wairebo sebelumnya. Jika Anda ingin berlibur ke Pulau Padar, jam operasional dibuka dalam 2 sesi, yakni pagi pukul 6 hingga 10 dan sore hari pukul 16 hingga 18 sore. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk untuk mempererat sinergitas dan soliditas TNI Polri di wilayah Jawa Tengah, Kodam 4 di Ponorogo dan Polda Jawa Tengah menggelar apel konsolidasi Operasi Ketupat Candi 2023 sekaligus halal bihalal yang bertempat di lapangan Parade Makodam. Untuk mempererat sinergitas dan soliditas TNI Polri di wilayah Jawa Tengah, Kodam 4 di Ponorogo dan Polda Jawa Tengah menggelar apel konsolidasi Operasi Ketupat Candi 2023 sekaligus halal bihalal yang bertempat di lokasi Parade Makodam. Pada pelaksanaannya, kegiatan tersebut dihadiri oleh Pangdam 4 di Ponorogo, Majen TNI Widi Prasetyono dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi pada Senin 8 Mei 2023. Terima kasih pada hari ini kita sudah melaksanakan halal bihalal sekaligus acara hiburan yang memang sudah ditunggu oleh seluruh prajurit dan bayangkara di jajaran Jawa Tengah. Kemudian yang jelas TNI dan Polri tetap solid, tetap teguh untuk mengawal proses demokrasi yang sudah kita selenggarakan sampai dengan tahun depan. Pesan kami semua jaga netralitas selama pelaksanaan pemilu kada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Masyarakat merasa terayun. Hari ini dan seterusnya negara dan rakyat menunggu atas bersatunya TNI Polri dalam memberikan dharma baktinya kepada negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Polri. Beranjak dari keberhasilan dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2023 sesuai dengan perintah Presiden RI dalam rangka mengamankan pemilu 2024, TNI Polri merupakan pengembang tugas utama untuk memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaannya. TNI dan Polri akan tetap solid, tetap teguh untuk mengawal proses demokrasi. Jaga netralitas selama pelaksanaan pemilu agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terayomi. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42.
Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Untuk
Untuk memastikan masyarakat terlayani dengan baik, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan pengecekan pelayanan di Mapolres Jepara. AKBP Wahyu juga meminta masukan dari warga yang datang agar pelayanan di Polres Jepara lebih baik. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan pengecekan pelayanan publik di Mapolres Jepara, Polda Jawa Tengah. Pengecekan meliputi sentra pelayanan kepolisian terpadu, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian, dan pelayanan identifikasi atau sidik jari. Kapolres Jepara mengatakan, pengecekan dilaksanakan untuk memastikan tempat pelayanan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan Polres Jepara sudah sesuai dengan standar pelayanan. AKBP Wahyu juga menanyakan langsung kepada masyarakat pengunjung Polres tentang bagaimana pelayanan di Polres Jepara, serta meminta agar masyarakat tidak takut untuk memberi saran dan masukan kepada personil yang sedang bertugas. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan juga berpesan kepada personil yang bertugas agar memberikan pelayanan secara humanis, profesional, dan optimal setiap saat. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah menjalin MOU beberapa komunitas dan sekolah luar biasa di wilayah Barito Timur. Kerjasama Polres Barito Selatan dengan berbagai pihak ini sebagai asistensi peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik terhadap kelompok rentan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat kelompok rentan, untuk mendukung peningkatan pelayanan prima, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah menjalin MOU beberapa komunitas dan sekolah luar biasa di wilayah Barito Timur. Kerjasama Polres Barito Selatan dengan berbagai pihak tidak hanya sebagai asistensi peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik terhadap kelompok rentan saja, tetapi juga akan berlanjut ke program pelatihan bahasa isyarat untuk personil yang membidangi pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik yang inklusif akan tersedia dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan hak yang sama. Program ini sebagai bentuk dari komitmen Polres Barito Selatan dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, terkhusus terhadap kelompok rentan, sebagai wujud nyata dan tekad serius dalam memberikan pelayanan terbaik. Tim Humas Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Demi meningkatkan kedisiplinan dan kesiapan serta kesigapan di lapangan, anggota Polres Ngawi Polda Jawa Timur melakukan latihan baris berbaris. Giat ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, sikap, dan mental dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Demi meningkatkan kedisiplinan dan kesiapan serta kesigapan di lapangan, anggota Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melakukan latihan baris berbaris. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota, baik Polri maupun ASN, setelah pelaksanaan apel pagi yang dipimpin Kabag Logistik Polres Ngawi, Kompol Sudiono, di halaman Polres Ngawi. Selain latihan baris berbaris untuk meningkatkan kedisiplinan, sikap, dan mental sehingga bisa mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023.
ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Keuangan Amerika Serikat kembali memperingatkan akan kemungkinan Amerika Serikat kehabisan uang untuk membayar utang pada tanggal 1 Juni. Jelang pertemuan negosiasi antara Presiden Joe Biden dengan Kongres, sejumlah pejabat Amerika Serikat khawatir Tiongkok dan Rusia akan memanfaatkan kekacauan kondisi keuangan Amerika Serikat ini. Berikut laporan tim VOA. Kebuntuan terkait plafon utang antara fraksi Partai Republik dengan Presiden Joe Biden dikhawatirkan akan dimanfaatkan musuh Amerika Serikat, menurut Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS. They love this. They love to see chaos in the American system. They love to see that we can't do our basic jobs. It's no less than a test of what works in this world. Does democracy still work? Or does the Chinese way work? Kegagalan AS membayar utang akan mengirimkan gelombang kejut pada sektor finansial global. Sementara musuh AS, termasuk Rusia dan Tiongkok, akan mengkapitalisasi kondisi ini dengan kampanye disinformasi lewat media sosial dan berbagai mimbar lain. Russia and China both tout the failures of American democracy in an attempt to argue that their system of government is better than ours. This will certainly play into that. They oftentimes, when they disseminate this content, sort of disseminate it across multiple channels in at least a semi-coordinated way, and I would expect them to play up this fact on all of them. Saat ini, utang Amerika telah melampaui plafon 31,4 triliun dolar dan menaikkan plafon utang sudah rutin dilakukan Kongres AS. Sejak tahun 1960, Kongres AS pernah menaikkan plafon utang sebanyak 78 kali. Namun dalam sejumlah pemungutan suara terakhir di DPR terkait batas utang, kedua partai makin terpolarisasi. Lewat RUU yang diloloskan DPR AS, fraksi Partai Republik hanya akan menaikkan plafon utang jika Presiden Joe Biden setuju untuk mengurangi anggarannya. Presiden Biden dijadwalkan untuk bertemu dengan fraksi Partai Republik Selasa waktu Washington. Dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy mendesak Biden untuk bernegosiasi. He's putting the American economy in jeopardy by his lack of action. Now he should sit down and negotiate. We passed this early. We are in April, way ahead of the debt limit. We are the only party to take fiscal action in a sound mind that would lift the debt limit so we wouldn't have economic damage. Namun Biden bersikukuh tak ingin menegosiasikan anggarannya. The two are totally unrelated. Whether you pay the debt or not doesn't have a damn thing to do with what your budget is. RUU kenaikan plafon utang yang diloloskan DPR AS ini masih harus melalui persetujuan mayoritas Senat AS dan kemungkinan akan diveto oleh Presiden Biden. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam presisi.